Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ujian Ridho, Guru Akidah Lakman 1 Banyuwangi, sekaligus siswa PPG Kementerian Agama Kelas 1 tahun 2025 dan PTK UIN Syarif dengan nomor induk mahasiswa 4124199100013. Di sini saya akan mempersembahkan video pembelajaran uji kinerja PPG Bar 1 tahun 2020. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Sehat ya semuanya. Ada yang tidak masuk hari ini? Siapa yang tidak masuk? Nizar. Kenapa Nizar kok tidak masuk? Oh sakit. Karena ada salah satu teman kalian yang sakit, mari kita doakan bersama-sama. Semoga Nizar bisa segera sembuh dan cepat pulih kembali sehingga bisa belajar bersama kalian bersama-sama. Amin. Kita bacakan surat Al-Fatihah dulu ya untuk teman kalian yang bernama Nizar. Al-Fatihah. Oke. Baik anak-anak, sebelum kita melaksanakan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk yang piket hari ini, siapa yang bagian doa? Oh, Raffi. Silakan Raffi dipimpin doanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sanatu wa abu'u laka bini'matika alayya wa abu bidambi fafirli fa innahu la yafiru dhunuba illa anta birahmatika ya arhamar rahimin. Oke, anak-anak, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu wajib nasional sebagai bentuk menunjukkan rasa nasionalisme kita kepada bangsa Indonesia. Untuk lagunya hari ini Hari Merdeka. Hafal semuanya? Oke. Yang belum hafal atau lupa bisa dilihat di layar di depan ya. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. Untuk
materi pembelajaran kita hari ini. Belajar tentang adab menjenguk orang sakit. Ada yang pernah sakit? Ada? Hampir semua pernah ya merasakan yang namanya sakit? Kira-kira kalau kita sedang sakit, apa sih yang kita rasakan? Sakit semua badannya, malas mau ngapa-ngapain ya. Itu kalau kita. Tapi orang lain pasti juga pernah merasakan yang namanya sakit. Kira-kira apa yang kamu rasakan ketika melihat orang terdekat kalian sakit? Sedih, apalagi keluarga kita atau saudara kita, pasti sedih. Kemudian pernah nggak kalian menjenguk orang yang sedang sakit? Mungkin kerabat jauh atau saudara jauh atau teman? Nah, ketika kalian menjenguk mereka yang sedang sakit, apa yang kalian lakukan? Mendoakan. Selain mendoakan? Mensupport. Terus ada lagi? Membawa buah tangan. Kenapa sih kita perlu belajar adab menjenguk orang sakit? Baik, kita akan belajar adab menjenguk orang sakit. Saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kalian nanti sebagai peserta didik diharapkan bisa menjelaskan pengertian adab menjenguk orang sakit menurut ajaran Islam. Kemudian tujuan kedua, kalian nanti diharapkan bisa menyebutkan dan menjelaskan bagaimana sih adab-adab ketika menjenguk orang yang sedang sakit. Lalu kalian juga bisa menunjukkan sikap empati dan peduli terhadap orang yang sedang sakit dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga nantinya kalian bisa menerapkan nilai-nilai akhlak Islam dalam perilaku sosial melalui kegiatan menjenguk orang sakit. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke. Pembelajaran hari ini kita akan menggunakan model PJBL atau model pembelajaran berbasis proyek yang nantinya kalian akan saya bentuk ke dalam beberapa kelompok untuk menyelesaikan sebuah proyek yang akan saya sampaikan kepada kalian nanti. Selanjutnya, sekarang kalian akan saya bentuk ke dalam beberapa kelompok yang saya acak melalui online. Nanti untuk kelompok pertama akan saya acak di urutan pertama, nanti akan saya ambil 6 nama di awal. Kemudian lanjut sampai nama-nama itu habis. Kemungkinan akan ada 6 kelompok. Jadi tiap-tiap kelompok akan terdiri dari 5 sampai 6 anak. Kita mulai untuk kelompok pertama, saya bisa minta tolong Cika untuk menuliskan di sini. Untuk kelompok 1, kita lihat ya, siapa yang akan masuk ke dalam kelompok 1? Zufar. Mana Zufar? Oke, nanti kamu kelompok 1 ya. Oke, semua kelompok sudah terbentuk. Sekarang silakan semuanya berkumpul ke kelompoknya masing-masing. Untuk kelompok 1 berada di sebelah sini. Kemudian kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan 6. Baik, silakan ya anak-anak berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Sekarang sudah kumpul dengan kelompoknya masing-masing. Selanjutnya akan saya tampilkan video materi pembelajaran yang harus kalian simak. Selamat datang di video pembelajaran Akidah Kelas 1 Banyuwangi. Mohon diperhatikan materi pembelajaran yang ada di depan terkait adab menjenguk orang yang sedang sakit. Mengapa sih kita perlu menjenguk orang sakit? Ada beberapa alasan penting.
kepedulian dan kasih sayang kita pada sesama manusia. Kemudian yang ketiga, bisa menumbuhkan ukhuwah Islamiyah di antara kita. Kita juga bisa memberikan semangat dan doa kepada mereka yang sakit. Ada salah satu dalil dari hadis riwayat Muslim yang berbunyi, barang siapa menjenguk orang sakit, maka ia berada di taman surga hingga kembali. Yang sedang sakit. Kemudian yang kedua, datang dalam kondisi sakit menular itu sangat tidak dianjurkan. Kemudian yang ketiga, bertanya terlalu banyak tentang penyakitnya, karena kita harus menjaga perasaan mereka. Yang keempat, bergosip atau berbicara yang tidak menyenangkan. Kemudian yang ketiga, bertanya terlalu banyak tentang penyakitnya, karena kita harus menjaga perasaan mereka. Yang keempat, bergosip atau berbicara yang tidak menyenangkan. Itu ya. Kemudian ada nggak sih manfaatnya ketika menjenguk orang yang sedang sakit? Pasti ada. Yang pertama, melatih empati dan kepedulian kita terhadap sesama manusia. Kesimpulan dari materi pembelajaran kali ini, yang pertama, bahwa menjenguk orang sakit adalah amalan yang sangat mulia. Yang itu, Setelah melihat materi pembelajaran tadi, tiap kelompok akan saya bagi lembar kerja peserta didik yang harus kalian kerjakan nanti bersama dengan kelompoknya masing-masing. LKPD yang sudah saya bagikan ke tiap-tiap kelompok, nanti silahkan kalian scan barcode yang ada di sini untuk menyimak video yang ada di sana. Silahkan disimak, diamati dan dianalisis, kemudian kalian kerjakan soal sesuai LKPD ini. Dikerjakan dengan teman kelompoknya. Kemudian untuk tugas proyeknya, nyambung dari LKPD ini, kalian membuat solusi berupa poster himbauan atau poster mengenai adab-adab menjenguk orang yang sedang sakit. Jadi tiap kelompok nanti menghasilkan 2 tugas. Yang pertama LKPD ini, kemudian yang kedua tugas proyeknya berupa poster. Bisa dipahami? Bisa. Selamat mengerjakan. Baik anak-anak, karena diskusi sudah selesai, selanjutnya tiap-tiap perwakilan kelompok akan saya panggil untuk membacakan hasil diskusinya dan menunjukkan hasil proyek berupa poster yang sudah dibuat beserta teman kelompoknya. Untuk yang mempresentasikan pertama, silakan dari kelompok 1 yang mewakili siapa? Silakan berdiri untuk menjelaskan hasil diskusinya. Baik, saya perwakilan dari kelompok 1 ingin memberitahukan hasil kerja dari diskusi saya. Permasalahan utamanya di dalam video tersebut yaitu wanita itu merasa kesepian, bahkan merasa dirinya diabaikan oleh orang-orang terdekatnya karena dia sedang sakit. Dan kelompok saya berdiskusi bahwa solusinya untuk wanita itu adalah bisa menghubungi keluarga atau teman-teman terdekatnya untuk memberitahu kondisi
dan kebutuhan akan dukungan emosionalnya. Mungkin itu saja. Untuk selanjutnya silakan hasil proyeknya berupa poster juga dijelaskan apa yang sudah dihasilkan. Dan di depan adalah poster dari kelompok kami mengenai doa ketika kita sedang menjenguk orang yang sedang sakit. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok yang sudah maju. Selanjutnya kelompok 3, silahkan yang mewakili untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan kelas. Silahkan. Baik, saya akan menyampaikan hasil dari kerja kelompok kami. Sesuai yang di LKPD ini, apa permasalahan yang kalian temukan pada video dan bagaimana solusi dalam menghadapi masalah tersebut? Salah satu pasien rumah sakit merasakan kesedihan. Lalu pasien tersebut menyampaikan curhatan ke sosmed karena pasien di sebelahnya dijenguk oleh beberapa keluarganya. Dan adapun solusi dari masalah tersebut diantaranya memberikan fasilitas hiburan dan aktivitas. Rumah sakit bisa menyediakan TV, buku, alat komunikasi digital agar pasien tetap merasa terhibur walau sendirian. Untuk posternya silakan ditunjukkan juga. Baik, saya akan menyampaikan kerja kelompok kami tentang himbauan menjenguk orang sakit. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih untuk semua kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya ke depan kelas. Kita kasih oplos untuk semuanya. Gimana pembelajaran kita hari ini? Apakah kalian bisa memahami? Bisa. Apa yang kalian ambil dari materi pembelajaran hari ini? Hikmah apa yang bisa kalian ambil? Pentingnya menjenguk orang yang sedang sakit. Dari pembelajaran yang sudah kita lakukan tadi, semoga kalian lebih paham dan apa yang sudah kita pelajari bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kalian semua. Baik, selanjutnya kita sebelum pulang kita siap-siap. Silakan dibereskan semua alat tulis yang ada di meja sebelum kita berdoa bersama. Kalian belajar hari ini apakah menyenangkan? Menyenangkan. Terima kasih. Apakah sudah semakin paham tentang adab menjenguk orang yang sedang sakit? Paham. Baik, semoga adab-adab itu bisa kalian praktekkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sebelum pulang, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu. Silahkan tadi yang memimpin di awal doa untuk memimpin lagi doa penutup hari ini. Silahkan Mas Raffi. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hati-hati di jalan sebelum pulang dan salam ke orang tua kalian dan sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.